Gue kepengen kenalin ke kalian kepada suatu wujud yang mungkin selama ini sebenarnya lu udah kenal, yang mungkin sebenarnya lu bersahabat sama dia, cuman mungkin lu gak tahu namanya. Sini gue kasih nama. Otak monyet kita. Kita memiliki otak monyet. Maksudnya apa? Terkadang kalau misalnya kalian ngeliatin monyet-monyet gitu ya, mereka tuh hanya ingin mendapatkan kenikmatan atau enggak mendapatkan hal-hal yang istimewa dengan cepat, dengan instan, dengan apapun itu yang sifatnya itu cepat banget. Dan gua ngerasa juga otak monyet itu pinter banget untuk ngomong ketika ada lagi masalah, ketika kita lagi susah, ketika lagi ada cobaan gitu ya, untuk mengatakan, hey, hidup lu udah susah, yuk kita let's say nonton drama Korea. Oh, lu punya permasalahan ini, yuk kita relapse. Haha, lu inget kan lu waktu itu pernah nonton video cewek Jav ini, lu inget gak namanya siapa? Coba lu tulis deh. Yuk kita relapse lagi, yuk kita ambil jalan yang cepat. Tanpa kita sadari, ketika kita terus-terusan dengerin otak monyet kita yang ada di dalam sini, kita kayak, gua capek ngikutin otak monyet terus. Gua ngerasa kok gua exhausted, gua ngerasa gua capek, drain gitu ya. Aduh, kenapa sih sulit banget untuk menghilangkan otak monyet yang ada di dalam otak kita, namun mudah juga untuk kita mengikuti kembali perkataan si monyet itu. Ada banyak hal yang bisa kita approach untuk melawan otak monyet itu. Namun ada banyak juga kalau misalnya kita tidak membekali diri kita untuk yang nanti kita bahas ini, kalian akan kembali dengan mindset yang penting gue bisa mendapatkan pleasure secara cepat. Menurut gue, menonton drama Korea atau enggak nonton apapun TikTok atau enggak Netflix, maraton apapun itu sebenarnya enggak jadi masalah asal kita tahu takarannya, asal kita tahu sebenarnya mana sih yang healthy dan enggak. Dan gue yakin banget kita kadang enggak tahu. Kita ngerasa kita punya power otak untuk nonton 1 episode, 2 episode, 3 episode tanpa disadarin udah 1 maraton, dan ketika kita lihat jam kita ternyata udah jam 4 subuh. Terus otak monyet kita bakalan ngomong, hahaha, yang penting terhiburkan, yang penting kita lupakan dengan permasalahan hidup kita. Namun ketika kita sadari ternyata permasalahan hidup kita atau enggak stres kita itu belum disembuhkan, enggak ditanganin, kita kayak, shit, gue harus balik lagi ke dunia ini. Gue capek, gue exhausted. Gue tahu dengan gue menonton sosial media, dengan gue nonton maraton itu gak bakal menyembuhkan gue. Namun gue bisa lari dari kenyataan. Gue paling suka dengan kata lari dari kenyataan. Kenapa? Karena kita berlari. Ketika kita semakin menjauh, lari, kita tuh bisa capek juga loh sebenarnya. Kita bisa capek lari dari kenyataan. Dan ketika kalian lari-lari terus dan ngerasa capek, itu sebenarnya bukti atau tanda bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini atau enggak apa yang kita mencoba dengerin otak monyet itu sebenarnya enggak works. Itu enggak berjalan dengan baik. Bahwa itu hanya membuat kita semakin depresi, makin stres, gak tahu harus berbuat apa. Sini gue bantu, gue kasih tahu kita tuh sebenarnya ngelakuin apa. Yang bisa kalian lakukan adalah temukan cahaya di dalam sebuah kebosanan. Ketika let's say kita nggak tahu mau ngapa-ngapain, let's say ketika kalian memiliki permasalahan, kalian coba bisa matiin semua lampu. Dan gue yakin kalian nggak bakal ngelakuin ini. Kalau lakuin, good job. Kalian matiin semua lampu kalian nggak ngapa-ngapain sama sekali selama let's say 1 jam atau nggak 30 menit. Dan percaya nggak percaya, otak monyet kalian itu bakalan berkata keras sekeras jadi-jadinya untuk bilang,
ayo lu udah gak tahan di posisi ini, ayo kita scrolling sosial media. Terus mungkin kalian akan bilang, shut up, gue mau mencari inner peace di dalam diri gue kepengen mengenal diri gue sendiri, gue kepengen menyelesaikan bagasi kehidupan gue. Dan mungkin otak monyet kalian akan semakin gila gitu. Coba lu lihat deh, kaki lu udah mulai kram, lu gak ingat sama perasaan lu yang ini, lu gak ngerasa sedih dengan rasa depresi lu. Ayo kita nonton scrolling sosial media lagi, ayo kita nonton lanjutin episode 19 yang kita tinggalin, yang tadi kita ketiduran. Hari ini gue baru aja berhasil meditasi selama 30 menit. Itu bukan rekor gue, cuman gue ngerasa itu cukup lama dan gue cukup bangga sama diri gue sendiri. Dan gue tanpa gue sadari, gue belajar banyak banget hanya dari gue 30 menit meditasi. Bayangin wisdom pengetahuan gue itu bisa mengalir dengan lancar, dengan nyaman, hanya dengan dimulai dengan meditasi. Gua saat ini memiliki banyak banget ketidakpastian dalam hidup gua. Gua buka YouTube channel, gua bersyukur sekarang mendapatkan 2100 subscribers. Namun gue juga berharap bahwa gua bisa menghasilkan uang gitu ya, buat papa gua, buat untuk membantu orang lain, untuk buat diri gue, buat masa depan gue. Namun saat ini gue lagi uncertain. Gue punya dua pilihan, antara gue dengerin si monyet itu dengan gue scrolling sosial media. Mungkin gue kedengarannya, gue bakalan mencari video produktivitas atau bagaimana caranya untuk mendapatkan duit secara cepat gitu. Namun gue ngerasa video-video seperti itu gak pernah bisa ngebantu. Gue memiliki tujuan hidup untuk membuat video YouTube. Hal yang bisa gue lakuin adalah belajar buku, melakukan hal-hal yang bosan, yang mungkin sebenarnya tidak menarik, yang mungkin sebenarnya dibenci sama otak monyet itu. Dan menurut gue itu yang sebenarnya penting, yang menurut gue sebenarnya core untuk membuat gue lebih punya wisdom, untuk gue punya pengalaman. Dan itu hal yang lebih penting. Ketika gua let's say meditasi tapi ngedengerin otak monyet gua, ya udah gua habis ini meditasi, habis itu scrolling sosial media ya gitu. Itu sama aja bohong, itu sama aja kayak maju 3 langkah mundur 10 langkah gitu. Otak kita diisi lagi dengan hal-hal yang bejat gitu, sama aja bohong gitu. Jadi menurut gua penting banget untuk mengenal diri kita, untuk mengenal identitas kita. Bagaimana sih kita melawan rasa kesepian kita, bagaimana kita melawan dengan rasa ketidaknyaman kita, confident kita, sulit berbicara dengan cewek, itu alasannya dari mana. Dan ternyata mungkin kalian gak sadari itu datangnya dari ketika kita masih kecil. Gua nemu banget hal-hal limiting belief gua. Kalau misalnya gua gak pinter bercerita, gua gak pinter ngomong, itu sebenarnya datang dari ketika gua masih kecil. Mungkin gak kecil banget, bahkan waktu SMP kira-kira. Jadi itu gue sering banget relapse, sering banget PMO gitu ya. Please teman-teman gue jangan nonton ini, tapi nggak, ya udahlah nggak apa-apa. Relapse. Dan kalian kalau misalnya tahu symptoms, kalau misalnya setelah kalian relapse, kalian akan gagap, kalian bakalan kurang percaya diri untuk ngomong sama orang lain. Dan selama yang gue kenal, gue taunya gue orangnya seperti itu. Gue gak pinter ngomong, gue orangnya gagap. Itu kenapa? Karena gue selalu percaya sama otak monyet gue, karena gue selalu percaya dengan limiting belief gue. Gue ngerasa hidup gue di sini aja, stop. Raven yang gue kenal, gue seperti ini, gagap orangnya, that's it. Dan gue gak bakal bisa berubah. Namun kalau misalnya gue menggunakan waktu gue untuk mengenal diri gue dengan cara meditasi, dengan cara journaling, dengan gue bisa mengucap syukur, tiba-tiba tuh ada solusi datang gitu. Gue gak bohong, bener-bener solusi datang. Oh iya ya Raven, ternyata Raven ini gak bisa ngomong, kurang pintar percaya diri. Itu tuh datangnya dari kita masih kecil loh. Atau gak ternyata waktu lu lagi sering-sering relapse loh. Lu gak mungkin kan mau dengerin otak monyet itu. Lu percayakan sebenarnya lu masih bisa berubah. Lu tuh sebenarnya masih punya harapan untuk menjadi suatu hal yang besar. Ketika kalian memiliki mindset seperti itu,
lakukan, upayakan. Gunakan kesempatan itu untuk berkembang sejadi-jadinya untuk menjadi hal yang lebih besar. Kalian bener-bener non-stop gitu ya. Kalian gak perlu lagi buka sosial media. Kalian mungkin bisa belajar buku-buku untuk yang bener-bener yang kalian tertarik. Kalau misalnya kalian kepengen belajar tentang bagaimana cara ngomong sama orang, kalian bisa baca buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Itu kunci banget. Namun kalian bakalan bilang, Raven, tapi kan gue masih pengen scrolling sosial media. Gue tuh butuh asupan sosial media, soalnya di sana tuh ada banyak konten-konten yang sebenarnya ngebantu gue. Itu datangnya dari otak monyet kalian. Otak monyet kalian yang berkata, ya sebenarnya gue pengen belajar ini sih, cuman ya boleh lah gue scrolling terus tahu-tahu udah dapat video yang bejat, tahu-tahu dapat video 18 tahun ke atas, tahu-tahu dapat video yang ngawur, terus tiba-tiba dapat kecelakaan, lu malah tambah depresi, habis itu lu ngerasa sedih, kenapa dunia ini begitu sulit, kenapa begitu banyak banget orang kejam, terus tahu-tahu, gue nggak tahu mau ngapain, terus akhirnya kalian relapse. Berapa kali, seberapa sering hal itu terjadi dalam diri kalian? Kalau misalnya kalian ngerasa, enggak, aku nggak kayak gitu, itu bacot. Stop berpikir seperti itu. Kalian harus punya hati, kalian tuh harus punya kerendahan hati, bahwa kalian tuh harus menurunkan ego kalian, egois kalian, agar kalian bisa menjadi suatu hal yang besar. Itu sama aja kayak merendah untuk meroket. Itu kata-kata teman gue waktu gue kerja sebelumnya, dan gue suka banget kalimat itu, merendah untuk meroket. Turunkan ego kalian untuk menjadi suatu hal yang lebih besar. Gue pernah nonton sebuah video, dia mengatakan bahwa monyet di dalam otak kalian itu akan semakin keras kalau misalnya kita semakin memberikan makanan terhadap itu. Artinya apa? Semakin kita sering scrolling sosial media, ngikutin influencer ini, ngikutin apa kabar tentang dia, terus kalau misalnya tentang perfilman ini, oke, it sounds nice, it sounds great gitu ya. Kita jadi mungkin terhibur, kita mungkin jadi seneng, tapi kita sebenarnya melupakan struggle kalian. Kita mungkin melupakan mental health kita. Menurut gua, pengobatan yang datang dari luar sama pengobatan yang datang dari sendiri itu berbeda, beda kualitas. Kalau misalnya dari luar, ya mungkin bakalan bertahan paling lama 1 bulan gitu ya. Habis itu bakalan muncul lagi, dan kalian akan mencari hal yang baru untuk mengganti perasaan yang kalian tidak senangi. Itu otak monyet yang coba kasih makan. Namun kalau misalnya datangnya dari diri kita sendiri, namun kalau misalnya kita coba mengatasi permasalahan kita yang datangnya dari diri kita sendiri, itu membentuk fondasi kita, membentuk pilar-pilar yang menguatkan kita untuk tidak merasa sedih lagi, untuk tidak merasa depresi lagi. Contohnya salah satu pilar adalah mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur, itu akan lebih sulit juga untuk ngerasa depresi, untuk sulit juga untuk ngerasa stres. Kayak mungkin kalian bisa, oke, gue memiliki permasalahan ini, tapi gue mengucap syukur gue bisa makan, gue mengucap syukur gue bisa bangun, gue mengucap syukur gue merasakan terik matahari yang menyinari pagi ini. Dan gue benar-benar mengucap syukur itu. Salah satu pilarnya adalah kalian mungkin selama ini hidup dengan rasa FOMO, fear of missing out. Mungkin kalian bilang, enggak, gue biasa aja kalau misalnya ada promo ini lewat, gue gak jadi masalah, bener-bener gitu gak apa-apa. Tapi gue yakin pasti kalian memiliki suatu hal yang kalian pegang, yang kalian gak kepengen lewatin, apapun itu. Dan itu sebenarnya FOMO juga. Semakin banyak otak monyet yang kalian entertain, semakin jauh juga kalian dari ngerasa kebahagiaan yang sesungguhnya, semakin sulit juga bagi kalian untuk hilang dari perasaan depresi. Gue berharap kita sama-sama belajar untuk tidak memberikan makan terhadap otak monyet kita. Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.